Halo Sobat Coding, kembali lagi dengan saya Faiz Akmal. Di video kali ini kita akan mmm, melanjutkan di sesi sebelumnya yaitu conditional statement 1 dan di kali ini kita akan ke conditional statement yang kedua. Nah, di tutorial pattern yang kelima kali ini, mungkin kita akan membahas tentang operator logika, operator perbandingan, dan bagaimana kita bisa menangani kondisi yang lebih kompleks. So, langsung saja kita ke, video apa namanya, video studio Visual Studio Code, langsung aja. Nah, kita akan mereview singkat conditional statement. Sebelum kita masuk ke materi baru, kita akan di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai if, else, dan elif untuk membuat program yang bisa mengambil keputusan. Nah, conditional statement sangat berguna untuk membuat alur logika dalam program kita. Contoh yang sudah kita bahas yaitu adalah if. Untuk mengecek apakah suatu kondisi benar atau salah, dan bagaimana else atau elif untuk bisa memberikan alternatif keputusan. Nah, di video kali ini, untuk pertama-tama kita akan belajar mengenai operator logika. Untuk operator logika itu sendiri yaitu ada 3, and, or, dan not. Untuk and sendiri itu akan true jika semua benar, untuk or itu akan true jika salah satu setidaknya satu kondisi itu adalah benar, jika not membalikan sebuah yang awalnya true menjadi false, atau jika itu adalah false menjadi true. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sesi ini kita akan langsung saja ke membuat satu contoh kondisinya. Untuk pertama-tama kita akan membuat folder yaitu sesi kelima. Nah, ini teman-teman. Itu kita akan membuat contoh operator logika kita langsung saja. Untuk itu adalah TBL, OP, terlalu itu ya nama filenya. Kita langsung saja buat, mmm, OP OP Logika OP Logika .python, teman-teman. Untuk operator AND digunakan ketika ingin memastikan bahwa semua kondisi yang kita cek harus benar. Misalnya kita membuat contoh studi kasus, yaitu apakah seseorang bisa membuat SIM, dia harus berusia 17 tahun ke atas dan harus punya KTP. Nah, kita akan langsung saja membuat sebuah contoh, usia usia kita, mmm, usia usia saya adalah 16, belum punya KTP dan saya belum punya KTP, fals. Ini teman-teman, jika usia lebih besar dari 17 dan kita sudah punya KTP, kita apakah sudah punya KTP atau belum? Titik, 2, terus mengakhiri if, yaitu titik 2 agar tidak error teman-teman, kita akan print, kamu bisa membuat SIM tanda seru, else, titik 2, waduh kenapa ini, titik 2, enter, print, tanda kutip 2, aduh ketutupan, kamu, mmm, belum bisa
membuat SIM. Oke, teman. Kita sejaran ini, hmm, ada yang error, teman-teman. Apakah ada yang tahu errornya di mana? Saya cek dulu untuk errornya tersebut. Mmm, mungkin kita harus nah, ini teman-teman untuk hasil dari, logika yang N ya. Jika usia kita mempunyai 16 dan kita belum punya KTP, di sini, di sebuah kodingannya, if jika usia lebih besar sama dengan 17 dan mempunyai KTP, itu bisa membuat SIM, sedangkan usia kita masih 16 dan untuk KTP kita masih belum punya, tentu saja langsung ke else, print, kamu belum bisa membuat SIM. Dan jika kita sudah berusia 17, tetap saja kita belum bisa membuat SIM karena kita masih belum punya KTP. Kita harus memenuhi semua kondisi untuk bisa menjalankan sebuah logika N. Jadi kita run, teman-teman, run without king. Kamu bisa membuat SIM, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang OR. Ada operator OR itu digunakan ketika kita ingin mengecek apakah setidaknya salah satu kondisi terpenuhi. Misalnya, jika seseorang ingin masuk ke suatu tempat, dia harus punya tiket atau undangan. Nah, kita langsung saja kita Ctrl+A dan Ctrl/. Kita membuat kondisi baru yaitu OR. Kalau kita contohnya, kita mempunyai tiket, teman-teman ya. Kita sudah punya tiket, kita tutup ini dulu agar tidak mengganggu. Kita sudah punya tiket, eh, di sini kondisinya pertama-tama ya kita sudah punya tiket dan tapi kita belum punya undangan, teman-teman ya. Kita belum punya undangan. Ini teman-teman, false. Kita belum punya undangan, teman-teman. Jika kita mempunyai tiket atau kita ada kesalahan typo punya undangan atau kita mempunyai undangan, titik dua, sama kita enter, print, kutip 2, kamu bisa masuk, titik. Jika tidak, else, maka akan print, kamu tidak bisa masuk ke internet. Kita langsung jalankan sebuah logika ini. Kamu bisa masuk. Untuk OR sendiri, itu akan dijalankan true, bisa true walaupun salah satunya false. Jika kita punya tiket tetapi tidak punya undangan, tentu saja kita bisa masuk karena salah satunya true. Jadinya kita bisa menjalankan sebuah print kamu bisa masuk. Atau sebaliknya, jika undangan itu true dan punya tiket itu false, itu sama saja hasilnya kamu bisa masuk. Tapi jika dua-duanya false, itu langsung ke else, yaitu print kamu tidak bisa masuk. Dan kita langsung aja ke materi selanjutnya yaitu not.
Ctrl/. Di materi selanjutnya, ada not, yaitu digunakan untuk membalikan kondisi. Kalau kondisi aslinya true, not akan mengubahnya menjadi false. Dan sebaliknya, misalnya kita ingin memastikan bahwa, kalau seseorang tidak mengantuk sebelum mengemudi. Nah, kita akan langsung saja melihat contoh studi kasus, apakah pengemudinya mengantuk atau tidak. Nah, untuk membuat contoh kodenya, kita pertama-tama kita mengantuk, mengan 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 false, mengantuk, tidak mengantuk ya, contohnya tidak mengantuk, if, jika, not, mengantuk, not mengantuk teman-teman, titik 2, print, 2, kamu bisa mengemudi, else, titik 2, print, dikutip 2, kamu tidak boleh boleh mengemudi. Iya teman-teman. Di sini kita tidak mengantuk dan di if tersebut jika kondisinya mengantuk adalah false, akan berubah menjadi true. Seperti logika ini ya teman-teman, mengubah false menjadi true. Jadi yang awalnya false menjadi true, kita bisa, yang awalnya kita harusnya akan ini menjadi kita akan true ya teman-teman, yaitu atasnya. Nah, kondisi yang pertama, kita tidak tidak jadi yang ini teman-teman. Sengaja kita run, kamu bisa mengemudi. Jika kita mengantuk ya teman-teman misalnya, jika kita mengantuk, itu true. Itu akan dibalikan menjadi false dan akan ke yang satunya teman-teman. Nah, kamu tidak boleh mengemudi karena kamu sudah mengantuk teman-teman. Dan kita langsung ke materi selanjutnya yaitu operator perbandingan. Nah, di operator perbandingan sendiri yang sering kita gunakan yaitu adalah yang pertama adalah sama dengan, itu bisa menunjukkan sebuah jika yaitu sama dengan, dan ada juga tanda seru sama dengan, yaitu tidak sama dengan, dan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, kita langsung saja ke contoh kodenya. Kita buat file baru bernama sesi 4 teman-teman, atau kita ke sesi 5 teman-teman. P perbandingan. Ini teman-teman .python, enter. Contoh penggunaan yaitu misalnya kita mempunyai nilai kita sama dengan 85. Nah, teman-teman, jika nilai kita lebih besar sama dengan, 90, titik 2, print nilai nilai kamu A, mmm, elif nilai lebih besar sama dengan 90 akan menjalankan sebuah perintah
print kurung kutip 2 nilai kamu nilai kamu B, dan selanjutnya kita else 2 print kurung kutip 2 nilai nilai kamu C atau waduh ya bentar biasa, di bawahnya. Ini teman-teman, nah langsung saja kita akan jelaskan di sini. Misalnya kita mempunyai nilai 85, teman-teman. Jika nilai kita lebih besar sama dengan 90, maka akan menghasilkan nilai kamu A. Jika atau jika kita mempunyai nilai lebih besar sama dengan 80, kita akan mendapat nilai B, dan akan ke else atau kondisi jika yang terakhir. Jika yang terakhir, eee, jika tidak terpenuhi semua kondisinya, maka akan mendapatkan nilai kamu C atau di bawahnya, teman-teman. Langsung saja kita run, karena kita mempunyai nilai 85, maka akan masuk ke nilai kamu B, teman-teman. Kita run di sini, teman-teman, eee, on debugger, nilai kamu B. Dan misal jika kita mempunyai nilai yang lebih rendah, yaitu 79 ya, kita tipis-tipis, tipis-tipis, tipis-tipis masuk ke nilai 80, walaupun kurang dari 1, gurunya pelit, teman-teman. Kita akan mendapatkan nilai kamu C atau di bawahnya. Dan selanjutnya kita akan menggabungkan sebuah operator logika dan perbandingan. Kita contoh yang pertama yaitu, eee, operator logika penggabungan nih kita, file penggabungan .python, gitu teman-teman. Kita seperti sebelumnya, kita harus membuat nilai sama dengan 85, mmm, jika nilai kita lebih besar sama dengan 80 dan nilai kita lebih kecil sama dengan 90,2, print, kutip 2 nilai kamu B. Ini teman-teman, saja kita akan mulai run, teman-teman. Nilai kamu B, karena di sini jika kita mempunyai variabel nilai 80 dan jika kita mempunyai di antara 80 dan 90, maka nilai kamu B. Dan jika ini lebih atau di 95 atau variabelnya di kurang dari 80 atau lebih dari 90, akan tidak memunculkan apa-apa ya, teman-teman, sekali. Dan kita coba yang selanjutnya, yaitu nested conditional statement revisited. Di kali ini, eee, seperti yang di sesi 1 ya, teman-teman, tapi kali ini kita menggunakan operator logika dan perbandingan ya, teman-teman. Seperti ini, kita ctrl slash dan di bawahnya misal nilai kita 90. Nah, gurunya tidak print nilai, teman-teman. Usia sama dengan 18. Jika nilai kita lebih besar sama dengan 90,2, di dalam if, kita akan memasukkan if di sebelumnya ya, materi sebelumnya, video sebelumnya, usia lebih besar sama dengan 18,2,
akan sebuah variabel yaitu produk 2, kamu dapat hadiah spesial tanda seru. Jika tidak, itu else, kedua akan kamu dapat hadiah biasa. Itu akan membuat semangat ya, makanya ada hadiah spesial, hadiah biasa, dan ada yang tidak dapat hadiah biasa. Biasanya kita yang terakhir, paling terakhir yaitu else dari if yang di atas, else titik 2 itu akan kutip, oke, kurung kutip, kamu akan mendapat hadiah atau ganti ya, kamu mendapat hikmah, kamu mendapat hikmah, eee, kamu mendapat hikmah ya, hikmah ya, bagus dari iya, ingat ya, dapat hikmah teman-teman. Di contoh kali ini, bentar saya cek dulu apakah nah, oke, di studi kasus kali ini, kita mempunyai nilai 95 dan usia kita salah salah teman-teman, kita yang turun dulu ya, kita mempunyai usia 18. Jika kita mempunyai nilai kita lebih 90, langsung kita ke kondisi if ini. Jika nilai kita lebih kurang atau dari 90, eee, nilai kita lebih kurang dari 90, maka akan langsung ke sini teman-teman ya. Dan, mungkin kata ganti usianya ya, nah usia 16. Dan di sini, jika di dalam jika akan ada jika lagi ya, jika usia kita lebih besar atau sama dengan 18, kamu akan mendapatkan hadiah spesial ya. Dan jika tidak memenuhi ini ya, jika kita tidak berusia 18 atau lebih, kamu hanya dapat hadiah biasa, dapat gitu, sekitaran. Dan di sini kita akan mendapatkan hadiah biasa, teman-teman. Kita mendapatkan hadiah biasa, kita tidak mendapatkan hadiah spesial padahal nilai kita 95. Kita harus berusia 18 ke atas ya, teman-teman, untuk mendapatkan hadiah spesial tersebut. Nah, kita ke kamera full. Nah, ini. Mungkin itu saja materi dari kali ini conditional statement yang kedua dengan penggunaan operator logika dan operator perbandingan. Dengan menggabungkan keduanya juga kita bisa membuat keputusan yang lebih kompleks dalam program kita. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya dan tunggu saja tutorial-tutorial lainnya teman-teman. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video-video saya teman-teman. Mmm, Jika kalian ada saran atau kritikan ya, langsung tulis di kolom komentar di bawah dan kritikan kalian akan memajukan channel ini, karena saya tahu apa salah dari bicara saya atau, jika perlu ditambah apa lagi ya, saran perlu ditambah apa lagi di video saya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye sobat coding.